Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania Fadilah dengan NPM 2110631080133. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Masalah Psikologi dalam Cerpen Mimpi karya Pandu Wijaya Saputra menggunakan tinjauan psikologi sastra. Baik, teman-teman, di sini slide yang kedua ada ringkasan atau abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan unsur-unsur intrinsik dan masalah psikologi dalam cerpen mimpi karya Pandu Wijaya Saputra yang mengandung kritik sosial relevan dengan kondisi psikologi individu yang tertekan oleh realitas sosial. Menggunakan pendekatan psikologi sastra, analisis dilakukan terhadap karakter, konflik, dan emosi dalam konteks lingkungan sosial. Dalam cerpen ini, mimpi mencerminkan keadaan psikologi tokoh yang menghadapi tekanan dari kemiskinan dan ketidakadilan. Sekarang mengeksplorasi konflik batin dan ketidakpuasan tokoh menunjukkan bahwa mimpi berfungsi sebagai pelarian sekaligus kritik terhadap keadilan sosial yang menimbulkan perasaan terasing. Penelitian mengidentifikasi tema-tema seperti alienasi, tekanan sosial, dan pencarian identitas menggambarkan dinamika konteks antara individu dan masyarakat. Dan demikian, pen ini berfungsi sebagai medium untuk meningkatkan kesadaran akan isu sosial serta hubungan antara kondisi psikologi individu dan realisasi sosial dan daya dianalisis menggunakan teori psikologi sastra. Selanjutnya, di sini ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah di sini yaitu karya sastra bukan sebagai jembatan antara penulis dan pembaca, memungkinkan pembaca untuk merasakan pengalaman dan emosi penulis serta mencerminkan realita sosial, budaya, dan psikologis. Mengapresiasi karya sastra mencakup pemahaman tema, karakter, dan konteks yang melatar belakangi, sehingga pembaca dapat menemukan makna yang lebih dalam. Cerpen Mimpi karya Pandu Wijaya Saputra yang dipilih untuk analisis mengandung kritik sosial yang relevan dengan kondisi individu tertekan oleh realitas seperti kemiskinan dan ketidakadilan. Melalui mimpi, pengarang mengeksplorasi konflik batin dan ketidakpuasan tokoh, menjadikan mimpi bukan hanya pelarian, tetapi juga kritik terhadap keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi sosial untuk menganalisis tema-tema seperti aliansi dan pencarian identitas, menekankan hubungan antara kondisi psikologi individu dan konteks sosial yang lebih luas. Dengan demikian, cerpen ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai medium untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu sosial yang lebih besar. Selanjutnya, di sini ada rumusan masalah yang telah saya buat. Di sini saya menuangkan dua rumusan masalah. Yang pertama, itu bagaimana unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen mimpi karya Pandu Wijaya Saputra. Yang kedua, bagaimana masalah psikologi dalam cerpen mimpi karya Pandu Wijaya Saputra. Selanjutnya di sini ada pengarang dan karyanya. Pandu Wijaya Saputra lahir di Sukoharjo pada 12 Januari 1989. Pendidikan terakhir yang ditempuhnya adalah jurusan sastra Inggris di Universitas 11 Maret. Saat ini Pandu aktif bekerja di bidang kebudayaan. Esai-esainya dimuat dibagikan media seperti Kompas, Detik, dan Kumparan. Karya-karya cerpennya dimuat di Republika IB dan Detik. Buku yang pernah ditulis Pandu berjudul Tak Ada Bintang di Angkasa 2023 dan Berjemur di Tepi Sungai Gingsang 2020. Bagus sekali. Selanjutnya yaitu analisis unsur intrinsik. Di sini analisis unsur intrinsiknya mencakup analisis unsur intrinsik tema, plot, tokoh, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan terakhir moral atau amanah. Selanjutnya, di sini yang pertama ada analisis tema. Tema cerpen mimpi karya Pandu Wijaya Saputra mencakup konflik antara kepercayaan tradisional dan pendekatan ilmiah, serta pentingnya
ikatan keluarga dalam menghadapi musibah. Karakter Toro mengalami dilema antara kedukunan yang diyakini keluarganya untuk menyembuhkan kakaknya dan keyakinan pada pengobatan medis. Dialog antara Toro dan kakaknya Wulung menunjukkan ketegangan antara pandangan rasional dan tradisional. Selain itu, keterikatan dan solidaritas keluarga sangat terlihat saat seluruh keluarga berusaha mencari solusi untuk penyakit Sekar. Dengan Toro pulang ke kampung dan merasakan kepedihan serta kecemasan terhadap kondisi kakaknya. Dinamika ini menggambarkan dukungan kolektif keluarga dalam menghadapi situasi sulit, menekankan bahwa meskipun dapat perbedaan pandangan, solidaritas keluarga tetap menjadi kekuatan dalam mengatasi musibah. Selanjutnya di sini ada plot. Plot mimpi karya Pandu Wijaya Saputra mengikuti struktur linear, di mana peristiwa disajikan secara berurutan berdasarkan waktu. Kita dimulai dengan menganalisis karakter utama Toro yang terbangun dari mimpi buruk berulang tentang kakaknya. Sekar yang menyiapkan konteks emosional untuk konflik yang akan datang. Konflik utama muncul ketika Toro pulang dan menemukan Sekar sakit. Menghadapi perbedaan antara keyakinan rasional dan pendekatan tradisional, keluarga yang menggunakan dukun. Klimaks terjadi saat Toro bersikeras membawa Sekar ke rumah sakit, menekankan ketegangan antara dia dan keluarganya. Resolusi cerita ditandai dengan keputusan Toro untuk membawa Sekar ke rumah sakit. Meskipun dia hanya harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kakaknya telah meninggal sebelum dia melakukannya. Menghasilkan akhir yang tragis dan memberikan penutup konflik yang telah dibangun. Selanjutnya di sini masuk di sini tokoh dalam cerpen mimpi karya Pandu Wijaya Saputra terdapat 4 karakter utama yang menciptakan dinamika keluarga yang kompleks. Toro sebagai tokoh utama adalah seorang pemuda yang mengalami kecemasan akibat mimpi buruk berulang tentang kakaknya. Dia lebih memilih pendekatan ilmiah dan medis dalam menghadapi masalah, menolak praktik dukunan namun tetap menunjukkan rasa cinta dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Sekar. Meskipun tidak, yang kedua itu Sekar, meskipun tidak banyak berbicara menjadi pusat perhatian karena kondisi sakitnya, tambahan ketidakberdayaan dan ketergantungan pada keluarganya. Yang ketiga yaitu Wulung. Jadi, kakak laki-laki Toro berperan sebagai penghubung antara keyakinan rasional Toro dan tradisi keluarga, menunjukkan loyalitas dan komitmen untuk mencari solusi bagi kesehatan Sekar. Yang terakhir itu ada Ibu Toro. Jadi Ibu Toro ini meskipun pasif dalam mengambil keputusan, memberikan dukungan emosional yang penting, mencerminkan generasi yang lebih menerima tradisi. Keempat karakter ini bersama-sama menyorot konflik antara kepercayaan tradisional dan pendekatan ilmiah, serta penting dukungan keluarga yang keluarga dalam menghadapi musibah ini. Selanjutnya yaitu latar. Latar dalam cerpen mimpi karya Pandu Wijaya Saputra memainkan peran krusial dalam pembentukan konteks cerita buat latar tempat terdiri dari beberapa lokasi signifikan seperti kamar Toro yang menciptakan suasana tegang saat dia terbangun dari mimpi buruk, serta terminal bus yang menggambarkan perjalanan melelahkan menuju kampung. Rumah orang tua Toro menjadi latar utama saat ketegangan meningkat dengan kehadiran orang asing yang melakukan ritual. Latar waktu yang penting. Dalam cerita dibuka pada hari ketiga, Toro bermimpi hal yang sama, menambahkan rasa urgensi dan kecemasan. Perubahan waktu dari malam ke siang mencerminkan perubahan suasana hati, di mana pagi membawa harapan untuk pengobatan bagi Sekar, sementara malam sebelumnya dipenuhi ketegangan. Suasana dalam cerpen dipenuhi ketegangan dan kekhawatiran ketika Toro menemukan kakaknya sakit, serta harapan dan keputusan saat dia mencari solusi medis. Secara keseluruhan, latar yang kaya dan detail membantu menciptakan atmosfer mendalam yang memikat pembaca. Selanjutnya yaitu gaya bahasa. Di sini, gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen mimpi karya Pandu Wijaya Saputra memainkan peran penting dalam menyampaikan tema karakter dan emosi. Diksi yang sederhana dan langsung mencerminkan latar belakang tokoh dan situasi desa, memudahkan pembaca memahami perasaan Toro, seperti ketakutan dan kecemasan yang ditunjukkan melalui kata-kata seperti membelalak dan tengah-tengah,
Gaya bahasa deskripsi dan naratif, dialog yang efektif, membantu mengungkapkan karakter konflik, terutama saat Pro mempertanyakan keputusan untuk memanggil orang berbaju hitam. Imaji yang kaya, seperti sosok terbungkus kain hitam, menciptakan nuansa misteri dan menambah ketegangan, memungkinkan pembaca merasa kengerian dan yang dialami Toro secara keseluruhan. Elemen bahasa dalam cerpen ini bekerja sama untuk membangun narasi yang kuat dan mengunggah perasaan pembaca. Selanjutnya, yang terakhir adalah moral atau amanat. Cerpen Mimpi menyampaikan pesan moral mendalam tentang pentingnya keluarga dan solidaritas dalam menghadapi kesulitan. Ketika Sekar Kakak Toro jatuh sakit, seluruh anggota keluarga berusaha mencari solusi meskipun memiliki pandangan berbeda, menunjukkan bahwa dukungan keluarga sangat vital dalam krisis. Cerita ini juga menggambarkan konflik antara kepercayaan tradisional dan pendekatan modern. Kantoros terhadap praktik kerukunan mewakili pandangan modern, sementara Wulung dan ibu mereka lebih terbuka terhadap cara tradisional. Pesan moralnya mencakup pentingnya menghormati pandangan orang lain dan keberanian menghadapi ketakutan serta ketidakpastian. Dengan demikian, cerpen ini mengajak membaca untuk merenungkan nilai-nilai keluarga dan hubungan antar anggota keluarga, serta kepercayaan pribadi seperti yang diungkapkan dalam pernyataan Wulung. Dalam kutipannya, kita harus mencoba segala cara. Lagi pula, penyakit kakak kita punya bukan penyakit medis. Selanjutnya, yaitu masalah psikologi dalam cerpen. Konflik internal yang dialami oleh tokoh dalam cerpen. Di konflik internal dalam cerpen Mimpi karya Pandu Wijaya Saputra sangat kental dirasakan terutama pada karakter Toro dan Wulung. Toro yang lebih rasional mengalami dilema batin antara kepercayaan pada metode pengembangan ilmiah dan kenyataan bahwa kakaknya karena menderita sakit misterius. Tegangan meningkat ketika Wulung yang mewakili sisi tradisional memutuskan untuk memanggil dukun. Wulung merasa tanggung jawab besar untuk menyelamatkan Sekar meskipun itu berarti melanggar prinsip rasional yang diyakini Toro. Sekar juga mengalami konflik internal terhadap ketidakpastian dan ketakutan akan penyakit yang menambah beban psikologisnya. Dalam konteks teori psikologi analisis Freud, Toro berfungsi sebagai ego yang menyeimbangkan ketakutan dan harapan, sementara Wulung lebih dipengaruhi oleh dorongan ide untuk melindungi kakaknya. Konflik internal ini memberikan kedalaman pada karakter dan menciptakan dinamik cerita yang kompleks serta memperkaya tema dan plot. Selanjutnya, kepercayaan terhadap hal-hal supranatural. Di tema sentral dalam cerpen Mimpi adalah kepercayaan terhadap hal-hal supranatural yang membuat dimensi psikologi yang kaya. Kepercayaan ini mencerminkan melalui karakter Wulung yang untuk memanggil Badri, seorang dukun, setelah usaha medis konvensional tidak berhasil. Keputusan ini mencerminkan respon Wulung terhadap ketidakpastian dan ketidakbudayaan, serta pengaruh budaya dan tradisi yang menganggap praktik mistis dapat menyembuhkan penyakit. Sebaliknya, orang mewakili skeptisme dan rasionalitas, menciptakan konflik antara dua paradigma pemikiran supranatural dan ilmiah. Dalam konteks psikologi, ketegangan Toro dapat dianalisis melalui konsep cognitive dissonance. Selain itu, masyarakat sekitar juga dipengaruhi oleh keyakinan terhadap santet, menciptakan atmosfer ketakutan yang memperkuat narasi mistis. Badri sebagai killer mewakili harapan dan putusasaan serta memberikan makna dalam kekacauan yang terhadap Wulung dan Sekar. Analisis menunjukkan bagaimana kepercayaan kolektif mempengaruhi individu dan dinamika sosial, bagaimana pencarian makna dalam situasi sulit adalah esensial bagi pengalaman manusia. Yang dinamika hubungan keluarga dalam cerpen Mimpi. Jadi dinamika hubungan keluarga dalam penting dalam cerpen Mimpi yang menggambarkan ide dan dukungan anggota keluarga dalam menghadapi krisis Toro dan Wulung sebagai saudara hanya berbeda namun saling melengkapi. Wulung sebagai kakak merasa bertanggung jawab untuk melindungi tercermin dalam keputusan mencari bantuan dukun meski bertanggung dengan pandangan rasional Toro. Rasa tanggung jawab ini menciptakan konflik batin bagi Wulung. Sementara Toro yang skeptis menunjukkan frustasi sebagai situasi yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Meskipun tetap mencintai Sekar, konteks antara pandangan mereka menciptakan dinamika keluarga yang kompleks, di mana cinta dan kepedulian sering
kali berbentuk berbenturan. Karena sebagai pusat krisis, mengalami ketidakberdayaan dan penderitaan mencerminkan ketergantungan pada dua kakaknya dan dinamika kekuatan dalam keluarga. Dengan demikian, cerpen ini mengeksplorasi bagaimana hubungan keluarga mempengaruhi emosi dan tidak tokohnya. Baik, masuk di sesi terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya, peneliti ini menyimpulkan bahwa cerpen Mimpi karya Pandu Wijaya Saputra tidak hanya menyajikan cerita fiktif, tetapi juga mencerminkan kondisi psikologi individu yang tertekan oleh realitas sosial. Unsur-unsur intrinsik seperti tema, alur, dan latar saling berinteraksi untuk membangun makna yang lebih dalam. Dengan tema yang mengeksplorasi mimpi sebagai refleksi harapan dan tarian dari kenyataan pahit masalah psikologi yang dihadapi tokoh, menggambarkan dampak-dampak sosial terhadap kesehatan mental, menciptakan perasaan cemas dan depresi. Dengan demikian, psikologi sastra penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan psikologi tokoh mencerminkan isu yang sosial yang lebih besar dan berfungsi sebagai kritik terhadap kondisi sosial yang menekan. Secara keseluruhan, cerpen ini menegakkan bahwa sastra dapat menjadi medium efektif untuk memenuhi kompleksitas pengalaman manusia dan mendorong membaca merenungkan makna pengalaman dan emosi individu dalam konteks sosial yang lebih luas. Baik, mungkin cukup sekian presentasi saya.